Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kita bertemu lagi di channel YouTube saya. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai penyusunan makalah. Penyusunan makalah ini menjadi sesuatu yang penting bagi mahasiswa untuk diketahui dan dipelajari juga didalami, karena hampir setiap dosen memberikan tugas untuk membuat makalah. Namun, permasalahan yang terjadi, ada beberapa mahasiswa yang ketika diberikan tugas untuk menyusun makalah itu, mereka hanya sekedar mengcopy paste makalah tersebut dari internet, dalam artian mereka mengambil hasil karya orang lain yang kemudian diganti atau diedit nama covernya, nama dosennya, kemudian mereka print out, jilid, dan diserahkan kepada dosen. Entah apa yang menjadi alasannya, entah itu karena memang tidak bisa atau karena hanya ingin cepat selesai, tetapi yang jelas perbuatan itu adalah salah satu perbuatan yang tidak terpuji dan mencerminkan ketidakjujuran. Nah, jangan sampai hal tersebut dilakukan oleh mahasiswa, karena jelas ini sangat melanggar kode etik sebagai mahasiswa. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara penyusunan makalah. Yang pertama, ketika dosen memberikan tugas, maka kita harus tahu dulu mengenai tema atau judul yang akan dibuatkan makalah. Jadi temanya atau judulnya itu harus jelas. Kalian harus paham judul yang diberikan oleh dosen itu. Nah, selanjutnya dalam penyusunan makalah ini ada yang bersifat individu dan kelompok ya. Sebetulnya itu sama saja. Yang membedakannya ya mungkin kalau individu dikerjakan oleh sendiri, tapi kalau kelompok dikerjakan oleh beberapa orang. Tapi pada dasarnya penyusunan makalah itu sama ya. Jadi ya tadi yang pertama kita harus jelas mengetahui judulnya. Yang kedua, kalian cari referensi ya. Jadi untuk makalah ini adalah cari referensi. Referensi itu bisa bersumber dari buku-buku, kemudian dari kitab atau dari internet. Kalau dari internet, ini hati-hati ketika kalian mencari referensi, carilah di Google Cendekia atau Google Scholar sebagai referensi yang akurat. Jadi jangan sampai ketika kalian mencari referensi untuk bahan makalah itu kalian cari di blog, karena di blog itu ada sebagian yang membuatnya itu adalah siswa yang sedang belajar blog, hanya mengcopy paste dari milik orang lain. Jadi hati-hatilah ketika mencari sumber atau referensi untuk makalah. Kalau saya lebih menganjurkan ke tadi ya buku, kemudian yang kedua di Google Scholar ya, cari jurnal-jurnal yang memang berhubungan dengan tema atau judul makalah. Kemudian langkah ketiga adalah menentukan sistematika. Nah, sistematika penulisan makalah ini memang mungkin setiap dosen berbeda ya, tapi pada intinya sama. Dalam sistematika makalah itu terdiri dari 3 bab ya. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian yang kedua ada kajian teori, dan yang ketiga ada penutup. Coba kita uraikan. Dari bab 1 berisi pendahuluan, di sana ada beberapa komponen ya, diantaranya latar belakang masalah,
kemudian yang kedua ada rumusan masalahnya, yang ketiga ada tujuan, yang keempat ada manfaat. Tapi ada juga yang menambahkan metode gitu kan. Kemudian di bab 2 isinya adalah tentang kajian teori. Berarti teori, konsep, pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan judul makalah. Kemudian yang ketiga adalah penutup. Penutup ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama ada simpulan atau kesimpulan. Nah, ini perlu kalian perhatikan. Dalam membuat kesimpulan ini harus sama jumlahnya atau poinnya dengan jumlah rumusan masalah di bab 1. Contohnya, ketika kalian membuat rumusan masalah di bab 1 itu ada 3, maka ketika kalian membuat kesimpulan itu harus 3 juga gitu ya. Jangan sampai berbeda. Karena memang rumusan masalah itu dijawabnya ya di akhirnya di kesimpulan gitu kan. Nah, kemudian bagian kedua dalam penutup itu adalah saran-saran. Dan yang terakhir, jangan lupa cantumkan daftar pustaka. Setiap referensi yang kita ambil, yang kita cantumkan di dalam makalah, itu harus tercantum, harus tertulis di dalam daftar pustaka. Nah, setelah kalian membuat sistematika itu, setelah kalian tahu sistematika itu, maka kalian coba memasukkan teori-teori, konsep-konsep yang tadi kalian dapatkan dari referensi, baik dari buku ataupun dari internet, yang dituangkan dalam sebuah tulisan dengan mengikuti sistematika yang telah ditentukan. Gitu. Mulai dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, itu mungkin sekilas untuk bagaimana penyusunan makalah secara mendasar. Dan mungkin untuk pertemuan nanti selanjutnya ya, saya akan bahas secara spesifik lagi, secara khusus lagi, mulai dari bagaimana cara penyusunan bab 1, kemudian bab 2, dan bab 3. Maka dari itu jangan lupa tetap saksikan setiap tayangan-tayangan yang saya persembahkan ya. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.